Selamat sore Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam ibadah pelayanan kategorial pada saat ini, kita akan masuk dalam ibadah yang di dalamnya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang rahmani, Tuhan pencipta langit dan bumi, pada saat ini kami semua umat-Mu tertunduk di hadapan Tuhan dalam ibadah pelayanan kategorial atau pelkat. Di sini kami memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami di kuasa Roh Kudus Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman dan juga setiap umat Tuhan yang mendengarkan, agar supaya firman ini Tuhan tidak sekedar kami dengarkan, tetapi kami taat melaksanakan firman Tuhan, sehingga banyak orang juga dapat mengenal, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mereka memperoleh keselamatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari dipersilakan berdiri. Pembacaan 2 Raja-Raja 19 ayat 14 sampai dengan ayat 19. Bapak Ibu Saudara juga membaca di rumah. Dimulai dari ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertatah di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkannya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbagai kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, tema renungan kita pada hari ini adalah spiritualitas doa Hizkia. Doa. Bapak Ibu Saudara, anak-anak pasti sudah selalu mendengar apa itu doa. Namun, saya mengulangi lagi untuk kita lebih jelas dan juga mengingat bahwa apa itu doa. Doa adalah sebuah sarana komunikasi Allah kepada manusia. Doa komunikasi antara pencipta dan diciptakan. Doa adalah komunikasi antara Allah dengan umatnya. Jadi pengertian sederhana dari doa adalah sebagai sebuah sarana komunikasi antara Allah dengan kita sebagai manusia. Bagi orang percaya, dalam hal ini sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, doa adalah komunikasi kita sebagai anak-anak juga kepada Allah sebagai Bapa kita. Inilah yang selalu mengajari kepada kita bahwa doa itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena menjadi bahagian yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kita. Tanpa doa, komunikasi kita kepada Tuhan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tanpa doa, kita juga tidak memiliki kemampuan dan kekuatan
untuk menerima anugerah dari Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan yang juga diperhadapkan dengan tidak sedikitnya permasalahan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan Saudara anak-anak, dalam pembacaan kita pada saat ini bicara tentang doa. Di sini sampaikan Raja Hizkia, Raja Israel, ketika diperhadapkan dengan sebuah tantangan, ancaman dari musuh mereka, yakni Raja Asyur Sanherib, yang mengecam, mengancam, menghancurkan Raja Hizkia dan umat Israel. Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa dia tidak sanggup untuk menghadapi Raja Asyur Sanherib, karena dia sudah mendengar, dia sudah mengetahui bagaimana besarnya, kuatnya, dan tangguhnya raja tersebut bersama tentara-tentara Asyur yang ada, yang bisa membinasakan, menghancurkan kerajaannya. Itulah sebabnya Raja Hizkia datang kepada Tuhan. Di sini dia datang kepada Tuhan. Dia menaikkan doa sebagai sarana komunikasi untuk dia menyampaikan segala sesuatu yang sangat penting kepada Tuhan. Ketika kita membaca di dalam pembacaan ini, di dalam ayat yang ke-15, di sana disampaikan bahwa Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkalah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah, dan bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimkan untuk mengaibkan Allah yang hidup." Dan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Di sini kita harus melihat bahwa ketika Raja Hizkia menaikkan doa kepada Tuhan, ternyata apa yang juga pernah kita pelajari, bahwa dalam doa kita juga tidak boleh melupakan ada unsur-unsur yang penting di dalam doa. Yang pertama adalah pengagungan kepada Tuhan. Raja Hizkia melakukan hal itu, yakni pengagungan kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa hanya Allah Sang Pencipta langit yang bumi, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dalam pengagungannya, dia tidak hanya menyampaikan bagaimana besarnya karya-karya Allah, tetapi dalam pengagungannya, dia mengakui bahwa dengan keberadaan Allah di tengah-tengah kehidupan ini, maka segala sesuatunya bisa dapat selesai dengan baik. Allah yang hidup, Allah memang adalah pencipta, pemilik dari segala sesuatu. Itulah yang dilakukan, dinaikkan oleh Raja Hizkia kepada Tuhan. Dalam menyampaikan doanya, dia tidak melupakan ada unsur yang penting yang dia sampaikan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam doa memang Bapak, Ibu, dan saya apa sudah pernah mendapatkan pelajaran ini atau belum? Saya membantu bahwa dalam doa ada unsur-unsur yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama, kita mengagungkan nama Tuhan, menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Kita adalah ciptaannya. Kehadirannya bisa melakukan segala sesuatu, termasuk memberikan keselamatan dan menghancurkan segala kejahatan di dalam dunia ini. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Hal yang sama pernah juga diajari oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya, dan ajaran itu kita berlakukan terus sebagai pengikutnya zaman ini dan akan datang, yakni doa Bapa kami. Seperti
seperti Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi dalam doa itu Tuhan Yesus mengajari bagaimana Bapa itu adalah Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Dialah yang tertinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan, dan tidak ada yang tinggi selain Allah Bapa di surga. Begitu juga di dalam doa yang kita lakukan. Ketika Bapak Ibu berdoa, Bapa di surga, Engkau adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Allah yang telah menghidupkan kami dan mempercayakan kami dalam dunia. Jadi harus ada pengakuan kita akan segala kemahakuasaan Allah. Hal yang berikutnya, kalau kita mengetahui dalam unsur doa, itu adalah juga ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Segala nafas hidup, kesehatan, bahkan juga dengan tantangan yang ada, yang bisa diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, dan apapun. Kita bersyukur bukan dalam keadaan kita senang, tapi kita bersyukur ketika ada tantangan persoalan di dalam hidup kita. Di sini juga disampaikan bahwa Raja Hizkia dia mengatakan bagaimana Tuhan Allah yang Maha Kuasa juga melihat tantangan-tantangan yang dihadapi. Dia melihat bagaimana Raja Sanherib juga mengejek Tuhan. Tetapi dia sampaikan hal itu kepada Tuhan. Dia percaya dengan hati yang bersyukur bahwa Tuhan akan bertindak, menunjukkan siapa Tuhan itu di hadapan Raja Asyur, yakni Sanherib. Hal yang ketiga, kalaupun tidak masuk di sini di dalam doa Hizkia, tetapi dalam doa kita juga kita tidak boleh lupa adalah pengakuan dosa. Kita mengaku dosa di dalam doa itu apa yang kita lakukan. Unsur yang ketiga adalah pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita mengaku, ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Seperti yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk minta pengampunan kepada Tuhan dan mengampuni sesama yang ada. Dan unsur yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga menaikkan permohonan kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan untuk menolong, menguatkan kita dalam setiap tantangan, persoalan yang kita hadapi. Begitulah juga yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Di dalam ayat 19 di sana sampaikan ada permohonan, permintaan dari Raja Hizkia. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau lah sendiri Allah yang Tuhan. Raja Hizkia memohon kepada Tuhan untuk Tuhan melindungi, menyelamatkan Raja Hizkia dengan juga umat Tuhan, yakni umat Israel. Inilah yang harus kita lakukan Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam keadaan-keadaan seperti ini, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19, belum lagi bencana alam, terorisme, dan begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Kendati kita sebagai orang percaya, kita harus belajar bahwa kita tidak boleh lupa kepada Tuhan. Belajarlah seperti Raja Hizkia di tengah kecaman, ancaman, tantangan yang begitu berat dihadapi. Dia datang kepada Tuhan. Seharusnya juga kita datang kepada Tuhan. Sesibuk-sibuknya apapun juga, kita harus menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, yakni memohon kekuatan, kesanggupan daripada Tuhan. Dan tak kalah lupa dalam mengucap syukur, pengakuan dosa, dan juga kita mengagungkan nama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang mencipta langit dan bumi. Jadi jangan lagi kita menyembah segala sesuatu, kita menaikkan doa ke tempat-tempat atau kepada kekuatan yang adalah kekuatan yang tidak bisa sanggup memberikan apa-apa pertolongan kepada kita. Hanya Tuhanlah. Jangan menyembah hal-hal di luar dari Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita menyembah di dalam doa.
yang Tuhan ajarkan kepada kita. Selamat selalu berdoa, temukanlah dan rasakanlah kekuatan daripada Tuhan di saat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya datang kepada Tuhan dengan segala pengakuan dosa, pengampunan kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh firman yang sudah kami dengarkan, berkati supaya kami terus menaikkan doa kepada Tuhan. Apalagi kondisi kami lemah, tidak berdaya dengan begitu beratnya, besarnya tantangan kami hadapi, pribadi, keluarga, pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Kami tahu bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Tuntun kami Tuhan, hanya supaya kami terus datang kepada-Mu Tuhan. Tidak mencari sesuatu seseorang di luar Tuhan, yang tidak akan memberikan jaminan keselamatan dan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami keluarga lepas keluarga. Berkatilah kami jemaat-Mu Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan. Berkatilah kami dalam kehidupan kami sebagai orang tua, dalam anak-anak kami dan cucu kami. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan yang begitu banyak tantangan. Berkatilah masyarakat juga kami. Berkatilah pemerintah kami Indonesia, dunia yang ada Tuhan. Biarlah kami terus belajar untuk mencintai Tuhan. Kami terus berdoa dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tidak hanya sekedar berdoa, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan doa betul-betul kami bertukar lutut untuk minta ampun kepada Tuhan. Dan kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan akan bertindak sesuai dengan firman-Mu yang pernah tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Bahwa ketika kami berdoa dengan benar, Tuhan akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pelayan kategori yang ada Tuhan. Gerakan Pemuda dan juga PKP, PKB, PKMU yang ada. Anak-anak PPT pada hari ini, Tuhan berkati kami semuanya. Biar ibadah ini terus berjalan dan kami mendapatkan kekuatan dari dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang pernah mengajarkan kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berkalakan pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dengan sikap berdiri. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Roh Kudus dan Tritunggal yang Esa, memberkati kehidupan keluarga Bapak Ibu, pekerjaan dan pelayanan dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya.